Yo Mina, kali ini gua bakal ngebawain alur cerita anime My Kisah maksud gua Kaoru Hana Warin Tosaku, yang nyeritain kisah romans antara seorang cowok jangkung bernama Rintaro dan cewek botol Yakult bernama Kaoruko Waguri. Yang gue yakin kalau kalian habis nonton anime ini pasti duduk di pojokan sambil bilang when ya. So gimana ceritanya? Tonton sampai habis dan jangan sampai di skip-skip coy. Enjoy. Sumugi Rintaro dikenal oleh orang lain sebagai cowok pendiam. Karena fisiknya yang mencolok dan perawakannya yang jangkung, dia sering dijauhi sama semua orang. Orang-orang ngejauhin dia bukan karena benci, melainkan karena takut. Ya meskipun ada sih yang gibah juga ya. Apalagi pas SMA, dia masuk ke SMA yang ya bisa dibilang sekolah rendahan lah ya. Tapi untungnya di sekolah ini dia dapat temen yang baik ke dia. Mereka adalah si Sakuna Susawa, Ayato Yorita, terus yang terakhir si Sohei Usami. Tapi kadang-kadang masih ada aja orang yang takut ngelihat Rintaro cuy. Contohnya ya kayak abang-abangan yang ini nih. Padahal Rintaro nggak ngapa-ngapain gitu, tapi dia malah kabur ketakutan anjir. Aduh. Nah selain sekolah, kegiatan sehari-hari dia yaitu ngebantuin orang tuanya yang punya toko kue. Nah pas dia lagi di toko kue, ibunya nyuruh dia buat jaga di depan. Dan ternyata ada satu pelanggan waktu itu. Mungkin karena hujan ya. Nah terus pas si Rintaro ngeliat orangnya, dia kaget. Ternyata ada cewek maksud gua sekecil itu, tapi makannya banyak banget. Sadar diliatin Rintaro, cewek itu pun langsung kabur cuy. Nah abis itu dia dikasih tahu ibunya nama cewek itu Kaoruko Waguri. Nah di sini si Rintaro minta maaf kalau misal si Waguri nggak bakal datang lagi ke toko kuenya karena takut ngelihat Rintaro gitu. Dan inilah salah satu kebiasaan Rintaro, yaitu dia suka nyalahin dirinya sendiri. Tapi besoknya si Waguri datang lagi. Mereka pun kenalan ya kan. Terus abis itu mereka ngobrol lah. Ternyata sebab Waguri kabur itu karena dia baru pertama kali diliatin cowok sampai kayak gitu. Jadi dia deg-degan lah gitu. Nah terus abis itu pulang lah. Di sini sebelum pulang Waguri bilang bahwa dia sama sekali nggak nganggep Rintaro menakutkan cuy. Nah ngedenger hal itu Rintaro jadi ngerasa aneh gitu. Padahal dulu dia dicap negatif sama orang-orang. Jadi ini pertama kalinya bagi dia ada yang nganggep kayak gitu. Habis itu ibunya bilang pas mau tutup toko dia nemu kue yang dibeli sama Waguri. Wah ngedenger hal itu si Rintaro pun langsung nyari si Waguri. Dan bener aja cuy, Waguri lagi digangguin sama abang-abangan kemarin. Tapi di sini Rintaro nggak langsung nyamperin mereka. Dia malah nguping dulu. Pokoknya di sini mereka ngejek-ngejekin si Rintaro lah. Tapi Waguri dengan tegas bilang kalau nggak kenal mending nggak usah sok tahu gitu. Mereka pun marah dan hendak mukul Waguri. Tapi untungnya Rintaro datang ngelindungin dia. Ngelihat Rintaro yang berdarah aja, abang-abangan itu udah lari kocar-kacir coy. Nah terus abis itu si Rintaro minta maaf lah karena dia Waguri jadi terlibat hal yang nggak mengenakan. Tapi di sini Waguri bilang makasih. Abis itu dia bilang bahwa Rintaro itu orang baik. Nah besoknya pas di sekolah, Rintaro ngelihat gorden sekolah tetangganya tiba-tiba kebuka. Padahal selama ini nggak pernah ada yang ngebuka gitu. Dan ternyata yang ngebuka gorden itu adalah Waguri cuy. Sekarang Rintaro jadi tahu bahwa Waguri sekolah di Kikyo. Nah Kikyo adalah sekolah swasta elit khusus cewek. Karena ngerasa elit, cewek-cewek di sana suka nganggep rendah anak-anak dari Chidori. Pagi ini juga Usame udah ngoceh karena terus direndahin sama anak-anak Kikyo. Sakura sama Yorita juga bilang mereka nggak suka anak-anak dari Kikyo. Terus sepulang sekolah, Rintaro and the gang mau pergi ke tempat karaoke. Tapi di depan gerbang Chidori ada anak Kikyo yaitu Waguri yang lagi diem nungguin seseorang. Nah si Usami karena masih dendam sama cewek Kikyo ya, dia langsung ngelabrak si Waguri cuy. Tapi untungnya dihentiin sama si Rintaro. Waguri juga dihentiin sama teman-temannya. Nah pas di jalan Rintaro agak-agak seneng gitu, soalnya tadi Waguri bilang mau nemuin seseorang. Rintaro senang karena mungkin orang yang dimaksud sama Waguri adalah dia cuy. Tapi di sini Rintaro nggak
nggak mau berharap dulu cuy. Nah pas di karaoke, Saku nanyalah ke si Rintaro apa yang dia sembunyiin. Soalnya hari ini sikap dia kelihatan aneh gitu. Tapi mengingat tadi teman-temannya bilang nggak suka Kikyo, akhirnya Rintaro nggak bilang apapun ke mereka. Nah pas pulang Rintaro kaget ternyata Waguri udah ada di sana. Di sini mereka pun ngobrol lah. Nah terus si Waguri bilang bahwa dia tadi emang lagi nungguin si Rintaro, tapi dia minta maaf dan nggak bakal gegabah lagi. Tapi di sini Rintaro malah keceplosan bilang bahwa dia seneng lihat Waguri. Dia pun minta maaf nyuruh Waguri ngelupain kata-katanya barusan. Tapi Waguri ngejawab nggak mau katanya. Yang ujungnya mereka malah jadi malu-malu cuy. Nah terus di sini si Rintaro malah bilang nggak nyangka Waguri datang ke sini. Dia kira Waguri bakal ngejauh pas tahu Rintaro anak Chidori gitu. Ditambah dia bilang nggak ada untungnya Waguri deket sama dia gitu. Nah terus di sini Waguri bilang enggak, malahan dia senang. Terus dia pun langsung pulang sambil masang muka sedih cuy. Abis itu dia pun curhat sama ibunya. Terus ibunya bilang bahwa dia malah ngelakuin hal yang sama kayak orang-orang lakuin ke dia. Padahal dulu Rintaro benci ke orang yang suka nilai dari penampilan doang. Tapi sekarang dia malah sama ke Waguri, mempersalahin sekolah Kikyo lah dan sebagainya. Nah ngedengar hal itu akhirnya Rintaro sadar dan besoknya dia langsung nungguin Waguri di gerbang sekolah Kikyo cuy. Habis itu Rintaro minta maaf dan jujur bahwa sebenarnya dia juga senang ngeliat Waguri. Dia nggak peduli teman-temannya mau ngejelekin Kikyo, tapi dia nggak mau kalau sampai Waguri juga dijelekin. Nah habis itu Waguri bilang bahwa sekolah itu nggak ada kaitannya. Dia mau kenal Rintaro karena Rintaro itu sendiri, bukan gara-gara apapun. Nah habis itu mereka pun tukeran kontak dan mereka pun saling buka gorden sekolah cuy. Sambil ngelihat Waguri, Rintaro bilang bahwa dia juga ingin mengenal lebih tentang Waguri. Gak kerasa musim panas udah tiba. Rintaro and the gang berniat mau ikut turnamen olahraga. Tapi karena berbarengan sama ujian, gurunya bilang Rintaro sama Usami gak bisa ikut turnamen kalau mereka kena remedial. Nah karena dari keempat orang ini cuman dua ini aja yang agak kurang pintar ya cuy. Nah Usami pun minta tolong ke si Saku. Tapi Saku udah muak karena sebelum-sebelumnya pernah diajarin tapi hasilnya tetap kena remed gitu. Nah kemakan sama ego, akhirnya Usami ngajak Rintaro pergi ke perpustakaan umum buat belajar. Terus di sana Rintaro bilang hal yang mengharukan soal teman-temannya yang ngebuat Usami mau minta maaf ke Saku dan ngajak Saku sama Yorita buat belajar bareng gitu. Nah selagi Usami pergi, di sana Rintaro ternyata ngelihat Waguri sama temennya yang lagi belajar. Dia diam-diam ngedengerin obrolan mereka yang make bahasa informal atau bahasa biasa gitu. Karena biasanya Waguri kalau ngobrol sama Rintaro suka formal mulu bahasanya. Nah terus pas si Rintaro lagi rebahan di kursi, ternyata Waguri nyamperin dia karena dia ngelihat Rintaro juga sebelumnya. Di sini mereka ngobrol-ngobrol lah soal Waguri yang masuk Kikyo lewat jalur prestasi yang ngebuat dia sampai sekarang suka juara kelas cuy. Nah abis itu Rintaro pun minta Waguri buat ngajarin dia belajar. Waguri pun menyetujuinya, tapi kalau ada waktu luang. Nah tak lama dari itu datanglah bestie Waguri yang bernama Hoshina Subaru. Di sini dia belak-belakan bilang jangan deketin Waguri karena Rintaro anak Chidori. Nah bersamaan dengan itu Usami yang lainnya juga datang. Di sini sempat ada cekcok dikit. Nah tapi Rintaro ngejelasin bahwa dia yang mulai ngajak ngobrol si Waguri. Jadi mereka nggak salah apa-apa. Nah ngedengar hal itu Usami juga minta maaf karena waktu itu udah ngelabrak si Waguri. Begitu juga dengan Waguri. Dia minta maaf karena dia udah bikin kegaduhan. Waguri juga minta Subaru buat minta maaf, tapi Subaru malah langsung pergi cuy. Malamnya mereka pun teleponan cuy. Waguri minta maaf ke si Rintaro soal si Subaru tadi. Lalu dia muji si Rintaro keren karena dia nggak nyela si Subaru. Abis itu Waguri minta ketemuan Sabtu depan buat belajar. Nah terus di sini Waguri minta maaf karena dia nggak pakai bahasa formal akhir-akhir ini. Tapi Rintaro bilang nggak apa-apa dan bahkan minta Waguri buat nggak usah pakai bahasa formal lagi ke depannya. Dan hal itu doang ngebuat mereka berdua jadi malu-malu sendiri cuy. Beberapa hari kemudian akhirnya mereka ketemuan di depan stasiun. Abis itu belajar di sebuah kafe. Di sini ada adegan dimana mereka terlalu deket yang ngebuat suasana jadi agak canggung. Tapi abis itu normal lagi cuy. Nah terus di sini Waguri cerita soal Subaru. Nah jadi si Subaru ini adalah teman masa kecilnya
ceweknya si Waguri. Nah, karena dulu si Subaru punya masalah sama cowok, jadi sampai sekarang Subaru kayak benci gitu sama cowok cuy. Terus habis itu Waguri juga nanya kenapa Rintaro serius banget gak mau remed di ujian sekarang. Terus Rintaro ngejawab bahwa dia mau ikut festival olahraga dan dia nggak mau ngecewain temen-temennya. Nah habis itu setelah beberapa saat belajar akhirnya tiba waktunya pulang. Rintaro pun berterima kasih ke si Waguri dan Waguri juga ngasih bukunya buat bahan Rintaro belajar. Dan habis itu Waguri pergi duluan sambil ngucapin semangat ke si Rintaro. Nah terus pas si Rintaro mau balik tiba-tiba Subaru datang lalu ngajak dia ngobrol empat mata. Nah di sini mereka ngobrolin yang pada intinya Subaru nyuruh Rintaro berhenti deket-deket sama Waguri. Alasannya karena dia nggak mau Waguri hancur. Jadi dulu pas Subaru kecil dia sering diejek sama bocah cowok karena warna rambutnya. Dan waktu itu orang pertama yang ngelindungin dia sekaligus orang pertama yang nyebut rambutnya cantik adalah Waguri. Bagi Subaru dia bagaikan pahlawan. Dia tahu usaha keras Waguri buat masuk ke Kikyo karena si Waguri ini penerima beasiswa gitu. Jadi dia takut kalau Waguri ketahuan abah gurunya deket-deket sama anak-anak Chidori karena ternyata gurunya lebih benci ketimbang muridnya ke SMA Chidori cuy. Nah dia juga minta maaf atas perlakuannya pas di perpustakaan dan Subaru juga tahu Rintaro sama temen-temennya itu orang baik tapi dia benar-benar nggak mau sesuatu terjadi ke si Waguri. Nah tapi sambil minta maaf Rintaro jawab bahwa dia nggak bisa nurutin permintaan si Subaru cuy. Nah singkat cerita ujian pun selesai dan ternyata Rintaro dan Usami nggak di remedial cuy. Semua orang pun seneng karena Saku sangat berperan penting terhadap nilai Rintaro sama Usami. Nah terus pas si Saku dikejar sama temen-temennya dia nggak sengaja ngedorong meja si Rintaro lalu nemuin buku yang bertuliskan semangat dari Kaoruko. Suasana pun jadi tegang karena udah lama Saku mendem pertanyaan-pertanyaan yang mau dilemparnya ke si Rintaro. Kayak apa ini? Kaoruko bukannya cewek Kikyo? Waktu itu lu bilang aku cuman mau minta maaf karena udah nakutin dia. Kayaknya bukan itu deh. Apa lu mau bilang nggak ada apa-apa lagi? Nah dengan hal itu di sini Rintaro cuman bilang sorry, gua nggak bisa bilang gitu doang. Abis itu suasana jadi normal karena gurunya nyuruh mereka bebersih cuy. Besoknya Rintaro sama Saku masih saling diam. Usami udah nyoba ngakurin mereka tapi hasilnya nihil cuy. Akhirnya pas pulang Usami sama Yorita ngobrol berdua sama Saku. Di sini Saku bilang dia nggak benci Rintaro karena dia berurusan sama cewek Kikyo. Tapi dia kesel karena Rintaro kayak nggak percaya ke mereka. Maksudnya tuh kayak nggak terbuka gitu lah. Nah Saku bisa akrab sama orang lain itu gara-gara Rintaro. Jadi seenggaknya dia pengen ngebantu si Rintaro. Nah terus di sini Usami bilang bahwa si Rintaro emang orangnya kayak gitu. Jadi maklumin aja. Nah Yorita juga bilang tadi si Rintaro kan bilang kayak aku nggak mau bilang gitu kan. Nah itu secara nggak langsung dia udah jujur ke mereka, nggak pakai alasan lagi. Nah ngedengar hal itu akhirnya Saku jadi agak tenang cuy. Sementara itu Rintaro masih murung. Pertama dia kepikiran omongan Subaru yang ada benernya juga kalau dipikir-pikir. Kedua dia juga lagi ada problem sama teman-temannya. Nah tak lama dari itu Waguri datang ke tokonya buat beli kue. Terus ibunya nyuruh dia buat ngelayanin Waguri. Di sini Waguri ngajak Rintaro tos buat ngerayain dia karena nggak kena remedial dan minta Rintaro buat nyeritain keseruan pekan olahraganya nanti. Tapi ekspresinya Rintaro masih murung aja cuy. Waguri pun nyoba nyemangatin dia tapi Waguri ngomongnya belibet yang akhirnya ngebuat Rintaro tertawa. Ternyata hal itu kini Waguri jadi tenang lagi. Lalu abis itu dia pun pamit pulang cuy. Nah ngelihat Waguri senyum entah kenapa semua hal yang lagi dipikirin sama Rintaro tiba-tiba hilang. Terus pas lagi makan pun ibunya ngasih perayaan buat dia. Entah apa yang ngebuat Rintaro jadi berjuang tapi pokoknya ibunya seneng kalau ngelihat Rintaro bahagia. Sementara itu Waguri dimintai ketemuan sama si Subaru. Nah habis ketemu Subaru bilang bahwa dia pernah nyuruh Rintaro buat berhenti berurusan sama Waguri dan tentu ini dilakuin demi kebaikan Waguri. Di sini Subaru takut kalau Waguri bakal marah makanya dia minta maaf. Tapi di luar dugaan Waguri nggak marah sama sekali cuy karena dia ngerti Subaru ngelakuin semua ini pasti demi dia. Dan pada akhirnya suasana hati Subaru jadi normal lagi cuy karena dia habis dapat pencerahan dari Waguri gitu. Di akhir pembicaraan Subaru nanya ke Waguri apakah dia suka sama si Rintaro gitu dan Waguri pun mengiyakannya
temennya cuy. Besoknya Rintaro sama Subaru ketemuan lagi. Kali ini Rintaro minta saran gimana caranya biar dia diizinin ketemu sama Waguri. Soalnya waktu itu Rintaro terkesan blak-blakan ngejawab permintaan dari Subaru. Sekarang Rintaro sadar bahwa dia nggak boleh mengabaikan perasaan orang yang Waguri sayang juga. Nah di sini Rintaro juga bilang dia nggak marah ke si Subaru pas Subaru nyinggung dia yang pernah ngejelek-jelekin temen-temennya. Dan disinilah Subaru sadar bahwa orang yang Waguri sukai kelewat baik. Dan akhirnya Subaru bilang Rintaro sama Waguri bakal aman kalau mereka ketemuan jauh dari sekolah. Terus abis itu tiba-tiba Subaru minta Rintaro buat jadi temennya cuy. Beberapa hari kemudian sepulang sekolah Usami dan kawan-kawan ngebuntutin Rintaro karena sebelumnya Rintaro kelihatan aneh pas jam pelajaran. Dan setelah beberapa saat berjalan mereka kaget ternyata Rintaro ketemuan sama Waguri dan Subaru, dua cewek dari Kikyo. Pas di tempat makan Rintaro bilanglah bahwa dia mau ngasih tahu tentang mereka berdua ke teman-temannya karena bagi Rintaro mereka adalah teman yang berharga. Sejak dulu nggak ada orang yang mau ngedeketin dia. Tapi pas masuk Chidori dia ketemu sama mereka dan ngerubah semuanya. Ngedengar hal itu Waguri dan Subaru nggak keberatan sama sekali. Bahkan mereka berdua juga pengen banget temenan sama Usami dan kawan-kawan. Dan semua obrolan mereka didengar sama Usami dan yang lainnya cuy. Sepulang dari sana Rintaro dicegat sama abang-abangan dari abang-abangan yang waktu itu ngegangguin Waguri. Tapi untungnya Usami dan yang lainnya datang ngebantu lalu nyuruh Rintaro buat nganter cewek-cewek pulang. Di sini Usami, Yorita sama Saku emosi karena ternyata luka yang waktu itu diterima Rintaro karena mereka cuy. Yorita yang selama ini diam aja langsung emosi. Abis itu ngebantai mereka semua cuy. Gelo Yorita. Nah besoknya pas pekan olahraga Rintaro sama Saku pun ngobrol berdua nyelesain masalah personal mereka. Dan pada akhirnya mereka akur lagi cuy. Di sini Saku juga bilang bahwa kedepannya Rintaro harus mempercayai teman-temannya. Beberapa hari setelah itu Rintaro ngenalin Waguri dan Subaru ke teman-temannya. Dan gak lama dari itu mereka langsung akrab cuy karena ada si Usami ya. Nah terus di sini Subaru pun minta maaf karena waktu itu dia udah ngehina mereka. Tapi Usami dan kawan-kawan gak meduliin hal itu, malahan udah lupa gitu katanya. Nah habis itu mereka pun resmi berteman dan ditutup dengan acara makan-makan. Pas pulang Rintaro minta balasan dari Waguri karena dia udah ngajarin Rintaro belajar. Dan Waguri minta Rintaro nemenin dia main cuy. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke tempat akuarium. Di sana mereka ngelakuin beberapa hal, mulai dari lihat-lihat ikan, naik wahana, cerita-cerita, sampai mereka lihat pertunjukan lumba-lumba bareng. Di sini Rintaro ngerasa seneng banget kalau lihat Waguri senyum. Dan disinilah dia sadar bahwa dia suka sama Waguri cuy. Belakangan ini Rintaro sering kepikiran Waguri. Pas di sekolah pun dia masang ekspresi yang kurang wajar. Tapi pikiran itu bubar pas Usami minta untuk main ke rumahnya. Awalnya Rintaro agak ragu karena dulu dia pernah dihina karena ortunya jualan kue. Tapi pada akhirnya Rintaro mengiyakannya. Dan bener aja pas di rumahnya Rintaro, teman-temannya justru malah kagum. Ibunya juga seneng banget karena Rintaro mau teman-temannya ke rumah untuk pertama kalinya. Dan tak lama dari itu, Waguri dan Subaru juga datang ke sana. Nah di sana mereka makan-makan sambil ngobrol soal kenapa rambut Rintaro pirang dan kenapa pakai anting gitu. Alasannya normal sih, karena dulu pas dia sama keluarganya pergi ke suatu toko kue, dia ngelihat penjualnya rambutnya pirang dan bertindik. Ngerasa dia keren, Rintaro pun minta izin ke ortunya dan ortunya ngizinin cuy. Selama Rintaro cerita, ternyata dari balik tembok ada ibunya yang lagi ngedengerin obrolan mereka. Di sini ibunya kelihatan sedih-sedih bahagia karena dulu Rintaro sempat bilang mau nyerah terhadap segala hal. Alasan ibunya pirang juga buat ngebahagiain si Rintaro cuy BTW. Tapi sekarang dia seneng banget, ternyata Rintaro udah banyak berubah cuy. Waduh bener ya, kasih sayang ibu itu nggak ada batasnya. Dia rela ngelakuin apapun asalkan anaknya bahagia. Makanya jangan sia-siain cuy, selagi masih ada ya kan. Nggak kerasa liburan musim panas udah deket. Rintaro sama yang lainnya pun belajar buat ujian, termasuk Waguri sama Hoshina. Dan singkat cerita, pas ujian udah selesai, sekarang pun Rintaro sama Usami nggak kena remedial lagi cuy. Nah sepulang sekolah Rintaro sama teman-temannya berniat buat main bowling dengan taruhan traktir makan siang bagi yang kalah. Nah tapi pas di jalan mereka berpapasan
puas-puasan sama cewek-cewek dari Kikyo, termasuk Waguri sama Subaru. Nah di sini si Rintaro keciduk merhatiin banget si Waguri. Lalu Usami dengan sifat belak-belakannya nanya bahwa apakah si Rintaro sama Waguri pacaran gitu. Tapi di sini Rintaro ngelak kan ya. Nah terus Usami nanya lagi nih, kenapa? Kamu suka kan sama Waguri? Nah ngedengar hal itu Rintaro nggak ngejawabnya karena emang fakta dia suka sama Waguri cuy. Nah Usami nanya ini karena si Rintaro emang gampang ditebak orangnya. Saku sama Yorita juga pasti udah sadar akan hal itu. Nah ngedengar hal itu Rintaro pun ngerasa malu banget cuy. Nah pas main bowling Rintaro jadi gagal fokus gara-gara keingetan terus omongan si Usami. Padahal taruhannya traktir makan siang gitu. Ini semua terjadi karena sebenarnya Rintaro juga bingung pacaran itu sebenarnya apa sih gitu kan. Tapi untungnya Yorita nenangin dia. Yorita bilang nggak usah dipikirin omongan si Usami. Apapun keputusan Rintaro dia bakal tetap ngedukung. Habis ngedengar hal itu Rintaro pun jadi kembali semangat. Dan pada akhirnya yang awalnya tim Rintaro kalah telak jadi bisa menang gara-gara Rintaro udah bisa fokus lagi cuy. Malam harinya Rintaro dikasih tahu sama Subaru bahwa Waguri ulang tahun tanggal 22 bulan ini. Nah ngedengar hal itu Rintaro bingung banget lah. Soalnya dia nggak tahu harus ngasih apa ke Waguri. Nah karena itulah sekarang dia jadi sadar bahwa ternyata dia masih belum tahu apa-apa tentang Waguri. Dia cuma tahu kalau Waguri suka banget sama kue. Nah pas di rumah dia pun minta pendapat ke ibunya. Dan ibunya bilang gimana kalau misalkan Rintaro bikin kue aja buat Waguri. Nah terus karena Rintaro nggak bisa bikin kue, ibunya pun nyuruh minta ajarin ke bapaknya. Dan bapaknya juga bersedia ngajarin Rintaro bikin kue. Nah setelah itu hari-harinya dihabisin buat belajar bikin kue. Dia nggak mau nyerah atas usahanya karena dia mau banget ngebalas semua kebaikan Waguri. Nah singkat cerita pas hari H Waguri sama Rintaro pun ketemuan di sebuah taman. Rintaro ngasih hadiah yang selama ini susah payah dia buat sama ngucapin selamat ulang tahun. Di sini Rintaro juga bilang dia yang ngebuat kue ini. Dia mau berterima kasih atas semua kebaikan yang Waguri kasih. Nah ngedengar hal itu Waguri bilang dia pasti akan makan kuenya dengan hati-hati. Nah habis itu mereka pun pulang lah ya. Dan Rintaro ngerasa seneng banget karena Waguri tersenyum karena hadiahnya. Nah malam harinya Rintaro sama Waguri pun teleponan. Waguri ngobrolin soal kue yang tadi. Dia bilang kuenya enak banget. Keluarganya juga makan kue itu. Pokoknya Waguri bilang makasih banget karena udah bikin kue buat dia. Nah ngedengar hal itu Rintaro seneng banget lah ya. Terus dia pun bilang ke bapaknya bahwa Waguri suka sama kuenya cuy. Pas liburan Rintaro sama yang lainnya pergi ke pantai. Tapi sebelum itu mereka belanja kebutuhan dulu kayak makanan, minuman, sama kembang api. Tapi ada yang aneh sama tingkah si Subaru. Jadi dia ini kayak ngejaga jarak gitu cuy. Bahkan pas lagi main di pantai pun yang lain pada asik main air sedangkan si Subaru malah sendirian aja. Tapi pada akhirnya dia pun buka suara. Subaru bilang bahwa sebenarnya dia tuh takut sama laki-laki. Tapi semenjak mengenal mereka sedikit demi sedikit perasaan takut itu hilang. Tapi di sisi lain dia juga ngerasa nggak pantas bareng mereka. Jadi dia pengen jadi temen mereka cuy. Nah ngedengar hal itu Saku, Rintaro, Yorita, sama Usami sebenarnya dari jauh-jauh hari udah nganggap Subaru sebagai teman. Nah habis itu suasana pun jadi cair lagi dan mereka pun main kembang api sampai malam. Nah pas kembang apinya udah habis Usami sama yang lainnya pun berniat buat beli lagi. Tinggallah nyisa si Rintaro sama si Waguri doang. Di sini mereka berdua main kembang api yang biasa. Habis itu Waguri bilang makasih ke Rintaro soal Subaru tadi. Dia ngerasa akhir-akhir ini sikap Subaru jadi agak lembut dan itu semua terjadi sejak dia ngobrol sama Rintaro. Tapi Rintaro ngelak, dia jadi begini semua juga berkat Waguri. Nah terus tiba-tiba Rintaro ngerasa habis main ini semuanya pulang dan dia ngerasa agak kesepian tanpa Waguri. Lalu secara tiba-tiba Rintaro bilang bahwa dia suka sama Waguri cuy. Seketika itu suasana jadi canggung dan Waguri juga kelihatan kaget ngedenger omongan si Rintaro. Tapi untungnya teman-temannya udah pada datang lagi cuy. Nah pas pulang Rintaro sadar dia ngomong belak-belakan banget. Dia nggak mau kelihatan egois.
Jadi dia nelpon Waguri lalu ngajakin ketemuan buat ngobrolin lebih lanjut soal omongan Rintaro tadi. Akhirnya mereka berdua pun ketemuan di sebuah festival. Nah pas mereka ketemu, si Rintaro kelihatan tegang banget. Menyadari hal itu, Waguri nyoba nyairin suasana dengan ngajak Rintaro keliling cari makan. Mereka pun menikmati beberapa makanan dan nyoba beberapa minigame. Terus pas mereka istirahat, suasananya malah jadi canggung lagi. Tapi Rintaro nggak mau diem aja. Akhirnya dia nyatain perasaannya dengan jelas. Rintaro bilang awalnya dia pikir hanya dengan melihat senyum Waguri itu udah cukup. Tapi pas kembang api kemarin mengingat kisahnya sama Waguri akan berakhir, dia jadi ngerasa kesepian cuy. Jadi dia nyatain perasaannya dan meminta Waguri untuk tetap bersamanya. Terus Waguri ngebalas dengan cerita. Sebenarnya jauh-jauh sebelum mereka ketemu di episode 1, Waguri sama Rintaro pernah bertemu cuy. Tapi Rintaro sama sekali nggak inget ya. Nah waktu itu Waguri lagi ngerasa terpuruk karena sesuatu. Terus pas dia ke toko kue, dia ketemu Rintaro. Dan Rintaro yang waktu itu benar-benar udah nyelamatin dia dari keterpurukan. Dan sejak saat itulah dia jadi sering ke toko kue. Sebelum berangkat, dia sering berpakaian rapi hanya satu alasan, yaitu berharap bisa ketemu Rintaro lagi. Hari demi hari, bulan demi bulan dilaluinya sambil megang harapan kecil itu. Tapi dia sama sekali nggak bisa ngobrol sama si Rintaro, bahkan ketemu pun jarang gitu ya. Nah tapi pas si Waguri udah mau nyerah, takdir mempertemukan mereka kembali. Dan kini Waguri serius ingin mengenal Rintaro. Dan itulah kisah cinta pertama Waguri. Sekarang Waguri berterima kasih karena Rintaro udah mau berterus terang. Waguri ngejawab dia juga suka banget sama si Rintaro dan dia juga mau pacaran dengan Rintaro cuy. Di penghujung cerita Rintaro bilang bahwa dia bersyukur karena sudah berani. Dari gedung sebelah, dari balik tirai, dari dunia yang kupikir nggak ada hubungannya denganku, kamu lambaikan tangan dengan penuh semangat. Dan pada akhirnya aku bisa mengenalmu. Dan itulah akhir dari cerita anime Kaoru Hanawarin Tosaku. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Yang mau request tinggal request aja di kolom komentar coy. Oke, gua Bang Rin. See you in the next video.